Pastinya hari ini seru sekali pemirsa ya, di mana sidang perdana gugatan MK hasil Pilpres 2024 digelar. Masing-masing capres dan cawapres hadir dalam sidang tersebut. Banyak sekali narasi yang disampaikan. Mari kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili 02 di sini sudah ada Mas Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habib. Kita juga akan menyapa pemirsa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, yakni mewakili 01 di sini Mas Mustafa Nara dan 03 Mas Duke Ari. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, mungkin saya ingin ke Mas Nahra terlebih dahulu. Mas Nahra bisa jelas dengan suara saya, ternyata belum ya. Mungkin saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, boleh disampaikan lewat kuasa hukum pastinya sudah merangkum ya apa menjadi poin-poin gugatan. Agak terkejut juga ya kita ya, meminta Prabowo Gibran didiskualifikasikan dan Pilpres diulang hanya antara Anies, Caimin dan Ganjar Mahfud. Ini apa alasannya? Ya, terima kasih Mbak Caca, Bang Habibur Rahman, selamat malam. Jadi memang alasan gugatan kita ini memang terjadi banyak pelanggaran yang perlu kita sampaikan di dalam gugatan itu, sehingga kami menilai ini lebih pada merupakan sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif, sehingga inilah yang menjadi poin inti dari gugatan kami gitu. Dan pelanggaran-pelanggaran ini perlu kami utarakan, sehingga memang banyak hal-hal yang perlu diuji, perlu dilihat secara jelas di Mahkamah Konstitusi, bahwa hasil yang telah diperoleh ini ternyata diperoleh dari hasil yang melanggar etik, kemudian melanggar prosedur, dan juga melanggar prinsip-prinsip azas-azas pemilu itu sendiri. Gitu. Jadi pada intinya itu, Mbak. Oke, Mas Habib boleh dikomentari? Ya. Kayak sudah terlalu parah begitu ya, pelanggaran terstruktur, sistematif, hingga kemudian didiskualifikasikan, gak ikut pemilu, cuma 2 paslon aja, nih gimana? Ya, jadi apa yang disampaikan rekan-rekan merupakan hak dan kewenangan mereka selaku penggugat menyampaikan petitum dan narasi permohonan seperti itu. Tapi kalau saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa memang dalam konteks prosedur itu adalah bukan domain Mahkamah Konstitusi, tapi domain Bawaslu, dan dalam konteks substansi tidak ada juga hal ihwal yang disebutkan oleh mereka gitu. Jadi kita tahu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah membuat batasan yang jelas bahwa jika hal-hal yang dipersoalkan, terutama saya udah baca nih ya, permohonan paslon 1 dan 3 itu 60% mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai cawapres. Maka lahirlah petitum diskualifikasi Prabowo, karena dianggap Prabowo ini menang karena ada Gibran yang dianggap cacat, ya kan. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang ya pemilu ya, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran sebagai cawapres itu tempatnya bukan di bukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi di Bawaslu melalui prosedur yang namanya sengketa proses. Jadi harusnya teman-teman ini berdasarkan pasal 269 Undang-Undang 7 Tahun 2017 ya, mengajukan, mensubmit, memasukkan permohonan ke Bawaslu untuk diperiksa sengketa proses, meminta KPU membatalkan SK pencawapresan Gibran. Nah, lalu ya ada yang namanya acknowledgement by conduct, pengakuan dengan sikap. Ya, paslon 1, paslon 3 mengakui, menghormati, menerima keberadaan Gibran sebagai cawapres dengan terlibat dalam aktivitas tahapan kepemiluan bersama Gibran. Mulai dari pengambilan nomor urut, kemudian berbagai acara seremonial, terakhir yang paling penting adalah debat capres dan cawapres yang merupakan tahapan dan jadwal pemilu. Di situ tidak ada keberatan dan lain sebagainya, barulah setelah coblosan ada hasil quick count, ini dipersoalkan dan diramu menjadi bahan di MK. Terakhir, Caca, teman-teman mengkaitkan ya, kenapa tidak melaporkan atau mengajukan sengketa proses terhadap keabsahan Gibran sebagai cawapres, karena katanya baru tahu setelah ada putusan DKPP. Padahal DKPP justru mengatakan putusan 90 itu konstitusional
dan berlaku untuk tahun 2024, lalu KPU sebagai entitas penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakannya. Nah, tetapi setelah putusan di KPP juga, kalau di di Undang-Undang 7 tahun 2017, mereka punya hak nih. Kalau baru tahu setelah ada putusan DKPP, punya hak untuk mengajukan sengketa proses. Tidak juga diajukan sengketa proses 7 hari setelah mereka mengetahuinya. Nah, ini yang menurut saya ya membuat akhirnya ya sudah keberanian Gibran sebagai cawapres memang sebetulnya sudah diterima, ya sudah tidak ditolak dan sudah diakui keabsahannya oleh mereka sendiri. Ya, satu persatu kita bahas, ada banyak sekali poin dari Mas Habib. Kalau yang pertama kita akan bahas mengenai didiskualifikasikannya Prabowo karena tadi Gibran. Itu dia. Jadi gini, saya mau tanya langsung Mas. Diskualifikasi itu adalah jenis petitum untuk di Bawaslu, bukan untuk di MK. Makanya aneh kalau di MK itu kan hanya penghitungan hasil perolehan suara. Jadi diskualifikasi itu adalah produk ya amar putusan sengketa proses di Bawaslu. Mas Nahra, intinya bahwa Mas Habib mengatakan aneh lah kalau petitumnya mendiskualifikasikan karena tidak absah, harusnya sejak awal. Dan yang kedua, salah alamat bro, ibaratnya gitu, salah kamar, ini harusnya ke Bawaslu. Bagaimana Mas Nahra? Mas Nahra, masih di mute ya? Coba. Masuk ya? Ya. Lainnya dulu. Lanjut Mas Nahra. Halo. Ya. Masuk. Dengar. Ya, boleh dijawab. Ya, dengar. Oke. Ya, Bawaslu itu kita sudah laporan belasan kali ya soal seperti itu. Bahkan tidak hanya kami ya. Beberapa LSM itu juga sudah lapor juga ke Bawaslu soal pendaftaran itu. Tapi sama sekali tidak direspon. Halo? Ya, lanjut Mas Nahra. Halo? Ya, lanjut Mas Nahra. Ya, tidak direspon sehingga karena tidak ada respon positif dari Bawaslu, kami langsung menyatakan nanti kita urus di MK. Nyatanya laporan kami diterima kok, karena sehari sebelumnya permohonan ini, PAP ini sudah dibaca juga oleh MK. Jadi ini sudah tidak ditolak, artinya tidak ada masalah. Mau di Bawaslu maupun di MK tidak ada masalah. Sudah dikaji, masa ada dua paslon sama-sama ke MK semuanya salah. Emang yang menjadi lawyer paling benar adalah 02, nggak benar juga seperti itu. Nggak paham. Bagaimana? Agak mispersepsi. Boleh diluruskan. Ya, di 464, ya 454, di buku keempat lah, Undang-Undang 7 tahun 2017 ada pembedaan pelanggaran administrasi pemilu. Ya, ini mungkin dimaksud oleh Mas Nara. Ya. Jadi dugaan pelanggaran administrasi memang dilaporkan atau tidak dilaporkan, KPU berhak masuk ke situ. Yang kedua, ya kan sengketa proses. Ini yang saya bilang bolak-balik dari tadi pagi di berbagai acara, sengketa proses. Ini modelnya semacam gugatan perdata. Ya, nggak akan bisa Bawaslu bertindak tanpa ada yang secara administrasi mensubmit, mengajukan dalam konteks administrasi dengan berkas tertulis, ditandatangani kuasa paslon, masukkan ke Bawaslu untuk bersengketa proses. Nah, ini yang tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau terhadap pelanggaran, ya. Itu memang begitu, KPU bisa by inisiatif atau by laporan, tapi sengketa proses haruslah di Bawaslu berdasarkan pendaftaran pengajuan resmi tertulis ke Bawaslu oleh orang yang mereka tidak melakukan itu, oleh paslon yang merasa dirugikan. Dan itu tidak dilakukan. Saya tanya ke 03, Mas Ari. Nah, 03 sebelumnya ada tidak mendaftarkan gugatan sengketa tadi, atau setelah sudah sengketa proses, atau setelah kalah lah baru kemudian rame-rame di MK? Perlu luruskan ya, Pak, supaya tidak salah paham terhadap ketentuan di Bawaslu, bahwa sebenarnya tidak hanya Bawaslu diam saja, tetapi juga ada mekanisme temuan yang itu juga bagian dari instrumen yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, untuk kami sendiri, kami juga melakukan itu gitu. Kami melakukan laporan ke Bawaslu, dan itu juga sama halnya tidak diproses ya, sehingga kami menunggu untuk proses ini kita akan buka di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang tidak benar bahwa kami tidak melapor gitu ya, dan ada kewenangan Bawaslu yang itu yang menurut kami tidak dilakukan, yaitu melakukan temuan ketika ada dugaan atau ada indikasi pelanggaran gitu loh. Ya, nanti saat lagi Bang Margarito Kamis akan memberikan titik terang dari sekelumit problem ini. Dua pihak ini pasti punya
pemahaman masing-masing. Satu didaftarkan tetapi tidak digubris, yang satu tidak resmi karena bukan gugatan sengketa. Tapi bisa tidak bahwa gugatan ini kemudian berujung pada pendiskualifikasian? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Margarito, kalau lihat dari gugatan ngeri-ngeri sedap, kayak kita mau akan pemilu lagi, mau coblos lagi, mau tinta ungu lagi nih. Mungkin nggak ini kemudian ada pendiskualifikasian dengan narasi yang sudah diberikan oleh masing-masing 01 dan 03? Begini, dalam ilmu hukum itu, dalam hukum ya, itu ada prinsip. Anda tidak bisa meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Kenapa? Secara akal sehat. Pertama begini nih, soal diskualifikasi ini ya. Ya. Mereka minta pemilu ulang. Sama dengan pemilu ulang. Proses dari awal. Siapa yang siapin duitnya? Semua hal ihwal yang menyangkut dengan pemilu start dari awal. Ada bikin DPT baru dan segala macam. Surat suara, rekrut lagi ini dan itu dan segala macam. Berapa lama? Ini nggak mungkin. Satu. Kemudian yang kedua, nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Orang bolak-balik bilang tidak bisa ini karena jujur dan adil jadi harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Justru prinsip pasal 22C 22 ya C F ya. Ayat 1 pemilihan umum itu dilaksanakan dengan asas langsung umum luber dan adil itu. Itulah yang diturunkan ke bawah dengan kewenangan pada KPU, diberikan kepada kewenangan kepada Bawaslu. Dengan membuat rincian masalah. Ada sengketa tadi yang bilang ada pelanggaran administrasi, ada sengketa proses, PHPU. ada sengketa, ada PHPU, ada juga sebenarnya dengan soal etik ya. Tapi oke lah. Nah, ini 3 soal ini karena kerangkanya jujur adil itu. Dengan apa maknanya? Maknanya adalah konstitusi itu menyediakan jalan untuk memproteksi atau melindungi orang yang merasa dirugikan. Kita sebut dengan constitutional remedy atau constitutional protection untuk mereka yang merasa dirugikan dengan menyediakan prosedur itu gitu. Kenapa tidak digunakan? Nah sekarang bukan di sini, di sini tapi bukan Anda. Karena konstitusi sudah berikan hak itu pada mereka dan mereka tidak gunakan, maka secara hukum harus dianggap Anda tidak menggunakan hak Anda melepaskan hak Anda itu dengan konsekuensi Anda mengikatkan diri pada seluruh konsekuensi hukum dan timbul dari Anda melepas hak Anda itu. Jadi tidak bisa dipersoalkan. Oke, berarti intinya mereka telat mempermasalahkan ini. Oke, lanjut. Sekarang saya ke Mas Nara. Udah telat Mas Nara ikut dalam proses kontestasi pemilu. Hasil keluar akhir KPU umumkan baru kemudian mempermasalahkan hal ini. Agak kurang kuat gugatannya kalau untuk menginginkan ada pemilu ulang. Mas Nara. Mas Nara di-mute lagi Mas Nara. Boleh di-unmute? Boleh. Jadi nggak ada yang terlambat ya, karena pemerintah itu sudah mempersiapkan segalanya, termasuk KPU, bahkan anggarannya yang tadi ditanyakan Pak Margarito, sudah disiapkan pemilu untuk sampai 2 putaran. Jadi pertama soal dana nggak ada masalah, karena Bu Sri Mulyani sudah terus terang di publik, di media mengatakan, kami siapkan anggaran kontingensi untuk sampai pada pemilu 2 putaran. Jadi nggak ada masalah. Tentang waktu, terus nanti gimana, apakah mulai dari nol? Ya enggak, ini kan surat suara sudah DP itu sudah selesai, TPS jumlah dan sebagainya sudah selesai. Ini hanya PSU ya, bukan pemilu ulang tapi pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Kalau pemilu ulang dari nol betul, tapi ini PSU beda dong. Kalau PSU itu kan sudah sebelumnya yang lain-lain secara administrasi sudah selesai. Mas ini Nara, hanya karena sebagian ya. Ya boleh Mas Bang Mas Margarito. Ya. Kalau bisa saya ini ya. Iya, maksud saya nggak ada yang terlambat. Iya. Maksud saya ini ya. Ya ditahan Mas Nara. Undang-undang nomor 7 itu, yang dikenal di Undang-undang nomor 7 2017 itu cuma pemungutan suara ulang, betul. Penghitungan ulang. Pemilu susulan atau lanjutan. Tidak ada yang lain. Tapi bisa dong pemungutan suara ulang. Kalau pemungutan suara ulang, ini Mas Nara mesti pastikan betul bahwa syarat-syarat yang ditaruh untuk dilakukan pemungutan suara ulang itu seluruhnya terpenuhi di satu Indonesia. Apa syarat? Misalnya KPPS atau PPS begitu mau masuk surat suaranya sudah dicoblosin semua dirusakin, ada intimidasi dan sejenisnya yang diatur, saya lupa pasalnya gitu ya, rinci kok itu.
Kalau itu terpenuhi, ya, kalau itu terpenuhi, pemungutan suara ulang. Oke. Itu pemungutan suara ulang. Nah, kalau harus dilakukan di Indonesia, itu berarti bahwa hal ihwal hukum itu terjadi di seluruh PK. Bukan karena pencawapresan Gibran. Bukan. Oke. Mas Ari, kalau mau pemungutan suara ulang, bukan karena pencawapresan seseorang, tapi ada surat suara sudah tercoblos seluruh Indonesia, barulah kita PSU. Itu undang-undang ya, itu undang-undang, bukan ini, undang-undang. Mas Ari, boleh dijawab. Karena undang-undang juga. Ya, kita kan tidak hanya mempermasalahkan pencalonan Gibran saja. Itu hanya salah satunya dari alasan kami melakukan gugatan. Tetapi juga ada alasan lain terkait intimidasi, kemudian juga terkait adanya bantuan sosial yang mencurigakan, yang terindikasi banyak yang menguntungkan pihak 02. Nah, ini yang terjadi di beberapa daerah gitu. Kita sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan ini menjadikan alasan kami untuk melakukan permohonan itu. Jadi tidak hanya sebatas pencalonan Gibran yang kami anggap tidak sah, tetapi juga banyak materi lain yang nanti akan kita buktikan gitu. Iya, Mas Habib, di berondong gugatan ini ada juga mengenai intimidasi, surat suara tercoblos dan lain-lain, dan juga pencawapresan Gibran. Jadi kalau basisnya adalah memori permohonan, teks permohonan yang disubmit ke ke MK dan kami mendapatkan salinannya secara resmi, saya lihat tidak ada seperti disampaikan oleh Pak Margarito hal ihwal syarat terjadinya pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalilnya nggak ada. Yang didalilkan itu menurut saya, yang sepanjang pemahaman saya ya, bagian besar soal pencawapresan Gibran, ya kan ya. Kedua soal politisasi bansos. Itu bukan syarat pemungutan suara ulang. Syarat pemungutan suara ulang itu kan yang teknis sekali tadi. Ada surat suara belum tercoblos, orang yang tidak berhak ikut mencoblos. Itu memang didalilkan. Tapi hanya di bagian kecil dari berkas permohonan, dari memori permohonan paslon 1 maupun paslon 2. Kalau yang paslon 1, saya ingat banget hanya ada sekitar 8 item. Ya, yang paling besar itu yang poin pertama soal daftar pemilih yang ada 2000 TPS dan segala macam. Yang lainnya ada yang cuma soal 7 suara tercoblos tapi dihitung kurang di pengurangan suara ya kan ya dan lain sebagainya. Itu cuma kecil sekali angkanya, nggak di seluruh Indonesia. Jadi kalau politisi bansos itu nggak ada kaitan dengan pemungutan suara ulang. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya juga ya kepada seluruh narasumber kita ya. Tapi mungkin saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bang, kalaulah memang andai-andai saja ya, entah itu gugatan diterima atau tidak, 58% yang kemarin memilih 02, kita anggap apa gitu kalau sampai harus PSU ini bagaimana? Itu dia itu. Saya tidak mau bilang apa-apa, tapi itu jadi masalahnya. Dan yang paling saya rasa begini deh, kita mendingan logis-logis saja gitu ya, supaya pertempuran di court itu menjadi sangat reasonable gitu ya. Sebagian yang disampaikan tadi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Misalnya soal Gibran, tadi udah saya bilang, Gibran itu mendaftar sedari awal. Lalu tadi saya setuju dengan, karena memang gitu ilmunya gitu ya. Anda berinteraksi dengan dia dalam peristiwa yang dirancang, yang secara hukum dilakukan oleh KPU. Tanya jawab. Di debat itu tanya jawab. Apa makna hukum atau apa nilai hukumnya? Anda mengakui eksistensi. Anda mengakui validitas dari pencalonan Gibran. Karena Anda mengakui, Anda berdebat dengan dia. Menarik, Mas Nara. Apa yang bisa Mas Nara jawab? Capres-cawapres Anda mau berdebat dengan Gibran, tapi usai pemilihan Anda tidak menganggap dia sebagai cawapres yang absah secara administrasi. Itu yang ditanyakan oleh Bang Margarito. Iya, pertama kan ada dua pintu. Ya, sebagian melalui Bawaslu, sebagian kita putuskan nanti di MK. Persoalan-persoalan kenapa Gibran tidak kita protes ketika debat, ketika daftar. Sebenarnya kan sudah banyak yang protes, tapi kan Bawaslu kan diam seribu bahasa. Dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Gibran yang tidak diproses ya. Dan kemudian Bawaslu itu ya tidak mengeluarkan pernyataan, bahkan cuman teguran nggak jelas seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan, ya orang akhirnya males ya mengurus seperti itu karena berpihak. Sekali lagi saya katakan Bawaslu itu berpihak.
ketika kasus dilakukan oleh Gibran, maka sepertinya adem ayem saja. Tapi ketika pelanggaran dilakukan oleh 01, 03, teriakannya luar biasa 24 jam. Yang pertama yang perlu saya jawab. Jadi tidak ada yang menolak pada waktu, karena apa, sudah banyak penolakan, kritik, ya bahkan di KPU sudah memutuskan seperti itu. Tapi ya tidak ada tindakan dari Bawaslu, tidak ada. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah di MK, nanti semuanya terbuka. Jadi tidak perlu sewot, karena ini prosesnya nanti panjang. Termasuk kalau boleh saya katakan jurisprudensinya, itu Gubernur Sumatera Selatan itu kemudian pernah dibatalkan kok hanya gara-gara penggunaan APBN untuk pemilu. Jadi memang tidak harus seperti yang tadi dikatakan di awal-awal, semuanya melalui Bawaslu, nggak boleh ke MK dan sebagainya. Tapi ada jurisprudensinya, sudah pernah terjadi di tingkat provinsi seperti itu. Oke, nanti saat lagi saya juga akan minta tanya kepada Mas Ari tanggapannya, dan ibaratnya kalau misalnya kita lagi bermain bola ini ya, 2 tim lawan 1 ini, kuat tidak kemudian kuasa hukum dari 02 melawan gugatannya begitu banyak rakyat. Pemirsa, sesaat lagi lah, usai jeda berikut. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Bolehlah diberikan komentar juga ya bahwa optimis tidak sih tim dari 03 bahwa gugatan ini diterima? Banyak sekali materi gugatan. Udah pasti yang diminta adalah seberapa kuat bukti dari kuasa hukum 03. Seperti apa, Mas Ari? Ya, kami sangat optimis sekali ya, Mbak. Ini gugatan kami akan diterima dan petitum kami juga akan diterima, karena memang pelanggaran itu akan kami buktikan bahwa itu nyata terjadi ya, pelanggaran-pelanggaran. Bahkan kalau kami analogikan terkait pencalonan Gibran sendiri, itu ibarat kita mau sholat, itu wudunya saja sudah batal gitu. Sehingga memang proses selanjutnya ini tidak sah gitu. Dan ini tentu akan menjadi pertimbangan majelis nanti untuk membatalkan, mendiskualifikasi atau menyatakan tidak sah pencalonan 02 ini gitu. Ya, sekarang saya minta kami sangat yakin, dan materi lainnya juga. Oke, Mas Nara boleh ditambahi juga. Kita tahu bahwa perspektif hukum dari hakim MK itu bukan kualitas tapi kuantitas ya. Seberapa kuat bahwa ada kecurangan pemilu di seluruh Indonesia hingga kemudian harus dilakukan PSU, menggagalkan hasil dari pengumuman KPU, Mas Nara? Tadi ketika season sebelumnya saya tutup tadi, saya bilang di pengalaman di Sumatera Selatan ya, itu sudah ditetapkan oleh KPU pemenangnya, Alek Nurdin ya, dengan pasangannya. Ini kan pasangan-pasangan kan. Tapi Herman Deru menggugat ke MK karena buktinya kuat. Itu yang proses yang dipersoalkan kan, karena menggunakan dana APBN untuk memberikan kepada calon pemilih. Dikabulkan kok. Jadi nggak ada masalah. Kalau saya bilang, kalau tadi Mas 03 mengatakan ini kayak batal wudhu, saya lebih parah lagi. Orang menikah tapi zina. Kenapa? Surat nikahnya itu dibuat menyusul. Nikahnya tanggal 25 Oktober, lalu tanggal 3 November itu baru dibikinkan surat nikahnya. Kira-kira seperti itu, zina dia. Berapa hari itu zinanya. Dan itu harus dibatalkan. Maka di 01 itu mengajukan 2 petitum. Satu alternatif ya. Yang pertama, yang utama itu apa? Didiskualifikasi itu Prabowo sama Gibran. Diskualifikasi. Tapi yang kedua alternatifnya adalah kalau nggak bisa didiskualifikasi, maka khususnya Gibran harus dicopot dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi boleh PSU, tapi yang mengikuti hanya Prabowo. Tapi yang pertama, petitum yang pertama adalah bahwa kami meminta untuk didiskualifikasi keduanya pasangan. Tapi kalau nggak bisa, alternatif kedua, apa ya udah Prabowo saja ikut pemilu, tapi Gibran tidak. Ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik, karena kita ingin menjaga demokrasi. Janganlah zina ini diperteruskan. Sampai nggak sanggup saya ulang pencontohannya bagaimana? Silakan Mas Habib. Darahnya galak banget. Dalam hukum itu kita terlarang untuk menerapkan yang namanya analogi, nggak boleh. Karena kasus hukum semua punya hal yang spesifik. Yang kedua, kita diminta sangat berhati-hati dalam melakukan komparasi. Gradasi komparasi itu harus sempurna. Jadi hal ihwal yang disebutkan berulang kali oleh teman-teman ya, Mas Nara dan kawan-kawan, adalah membandingkan pilkada dengan sebelum adanya Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan Pilpres setelah adanya Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah ini ya, yang satu pilkada, belum ada undang-undang yang mengatur resmi dalam konteks apapun ya, soal penyelesaian sengketa, proses, pelanggaran administrasi, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan Pilpres, undang-undangnya saja beda.
waktunya juga beda. Nah, koreksi kita, evaluasi kita terhadap yang disebutkan Bengkulu Selatan, Sumatera Selatan, Pangkalan Bun itu apa? Kota Waringin Barat. Itulah praktek awal refinding. Hakim menemukan yang namanya TSM dan lain sebagainya di saat belum ada aturannya di pilkada maupun di pilpres. Nah, ketika kita menyusun undang-undang pemilu, dibuatlah aturan yang detail, dibikin kanal-kanal, kamar-kamar. Kalau pelanggaran administrasi ke Bawaslu dengan melapor atau temuan. Kalau sengketa proses dengan mensubmit terhadap SK yang diterbitkan kayak pencawapresan Gibran. Kalau PHPU ke MKRI. Jadi kalau dikatakan ada presiden, bukan presiden karena nggak apple to apple. Hal yang berbeda dalam konteks undang-undang maupun waktunya gitu loh. Sehingga balik lagi, aksiologi hukum kita itu adalah kepastian hukum yang adil. 28D konstitusi kita. Artinya hukum harus pasti, hukum harus adil, hukum harus pasti. Nggak bisa kita ngarang-ngarang. Ketika kita sudah sempurnakan regulasinya, ya kan ya itulah yang kita pakai. Sekarang di mana letak kekosongan hukum? Hal ihwal yang dikeluhkan paslon 1, paslon 3, semuanya ada kalau mau dipersoalkan lewat pelanggaran administrasi, lewat sengketa proses, semuanya ada gitu loh. Nggak ada kekosongan hukum. Waktu pilkada waktu itu nggak ada, memang terjadi kekosongan hukum, nggak ada yang bisa memproses TSM waktu itu. Maka ada refinding Prof Mahfud dan kawan-kawan waktu itu. Oke, nanti saat lagi Bang Margarito boleh ditambahkan, ini kira-kira kuat tidak kuasa hukum dari 02 ini ibaratnya diberondong dari serangan gugatan dari masing-masing kuasa hukum 01 dan juga 03. Dan kita juga tahu di 03 sendiri ada Mahfud MD ini seperti sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Margarito, ini akan menjadi pertarungan yang sengit tidak sih? Pengacaranya begitu banyak dari 01 dan juga 03. Melawan satu kubu di sini 02, apalagi di kubu sana ada Pak Mahfud. Sudah tahu celahnya di mana? Oh, tapi kan akhirnya kan Anda bicara tentang bukti. Oke. Bukti itu pun yang dapat memberi keyakinan kepada hakim bahwa yang dibuktikan itu punya hubungan kausal dengan perolehan suara. Anda boleh taruh banyak bukti, tapi kalau bukti itu dinilai tidak memiliki hubungan kausal dengan perolehan suara, Anda turun dan orang Pak Prabowo dan Pak Gibran naik suaranya, tidak berpengaruh apapun juga. Jadi bukan soal kuantitas lawyer, sama sekali tidak. Ini soal kualitas bukti dan argumentasi. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan dengan segala hormat kita sama Profesor Mahfud, sekarang dia tidak dalam. Cara pandang hakim juga berbeda. Dan rules yang dipakai oleh Pak Mahfud dengan rules yang dipakai oleh hakim-hakim yang sekarang ini berbeda. Tadi Pak Habib sudah bisa bilang. Lagi pula yang Pak Mahfud bolak-balik putus-putus dulu yang sekarang dipakai sebagai referensi oleh teman-teman ini, itu pilkada. Dua hal yang berbeda. Yang menurut konstitusi di undang-undang sekarang pilkada itu tidak dikualifikasi sebagai pemilu. Karena itu tadi Nabi bilang tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan analogi. Yang jelas undang-undangnya lain. Beda gitu. Nah, bayangkan Anda masuk kalau di pilkada gitu ya, untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi itu selisih suara harus berapa? Di Pilpres kan sama sekali tidak gitu. Kalau pakai referensinya undang-undang pilkada, ini orang tidak bisa masuk loh. Iya, Mas Ari boleh. Jaraknya, gapnya besar sekali kan persentasenya. Mas Ari boleh ditanggapi karena jarak gap antara 02 dan 03 ini begitu jelas, meskipun ada Pak Mahfud MD di 03, kita tahu juga Hakim MK punya perspektif yang bisa jadi sangat berbeda dengan Pak Mahfud secara logika hukum melihat permasalahan sengketa Pilpres ini, Mas Ari. Iya, saya kok berpikirnya justru Hakim MK punya yang tadi sempat disebutkan bahwa Hakim MK punya kewenangan untuk menemukan hukum gitu loh, ya sehingga dia bisa menilai pelanggaran-pelanggaran ini justru
lebih menjadi alasan untuk mendiskualifikasi gitu, karena memang sedari awal alasan pengajuan kita bukan masalah kuantitas ya, tetapi lebih pada kualitas penyelenggaraan itu sendiri gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran, contohnya saja misalnya salah satu bukti yang bisa saya sampaikan di sini terkait berita acara penerimaan calon. Itu saja sudah keliru ya. Di situ tertulis tanggal 27 Oktober semua. Padahal kejadian itu berbeda-beda, bukan tanggal 27. Itu saja sudah salah gitu ya. Ada hal-hal lain juga yang akan kami buka, kami ungkap di situ gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana hakim MK ini menggunakan penafsiran mereka sendiri, penemuan hukum yang mereka lakukan untuk menilai ini gitu. Karena kita bicara di Mahkamah Konstitusi ini, dan saya tahu Mahkamah Konstitusi melakukan banyak landmark decision ya terkait beberapa hal, dan ini lebih pada penilaian atau penafsiran hukum progresif gitu loh, tidak secara legalistik yang seperti disampaikan para pengamat tadi bahwa ini tidak bisa gitu. Kita serahkan saja kepada hakim konstitusi bagaimana endingnya. Kita tahu juga misalnya contoh di Kabupaten Saburai Jua gitu ya. KPU menilai tidak ada pelanggaran gitu. Nah, ternyata kan pada akhirnya itu terjadi, ditemukan oleh MK dan kemudian didiskualifikasi dan dilakukan pemilihan suara ulang. Nah, ini yang akan kita lihat, apakah hakim menggunakan hukum progresif itu di dalam menentukan atau memutus sebuah perkara, atau hanya terjebak pada mahkamah kalkulator gitu loh, hitung-hitungan yang ini tentu jauh dari rasa keadilan gitu. Mas Habib, Jadi ini dibayangkan yang terjadi di Saburai Jua. Saya sudah tahu. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi menjadikan undang-undang pemilu sebagai pedoman untuk memeriksa PHPU, nggak bisa Mahkamah Konstitusi disebut Mahkamah kalkulator. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal sengketa perolehan suara, itu juga bicara hal-hal kualitatif. Misalnya, ya kan ya. Adanya TPS ya, yang ketika terjadi rekapitulasi penghitungan terjadi perbedaan, itu juga kualitatif juga maupun kuantitatif. Jadi jangan menjudgment bahwa Mahkamah Konstitusi cuma menghitung, enggak juga. Apa penyebabnya? Misalnya perolehan suaranya dicatat berbeda dari yang seharusnya itu. Yang kedua, kalau kita bicara soal refinting, soal penemuan hukum ya, bahasa Belanda itu tadi. Itu ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika terjadi kekosongan hukum. Sekarang apakah terjadi kekosongan hukum? Justru undang-undang pemilu itu sangat sempurna menurut saya. Ada semua. Kita mau kemana juga ada, ke Bawaslu ada, ke DKPP ada semua. Tinggal ditempuh saja. Tetapi ada waktunya, ada tenggat waktunya. Nah, kalau misalnya memang benar-benar ada bukti dan merasa itu sebuah persoalan, seharusnya sudah didaftarkan pada saat itu. Gitu. Mas Nara, singkat saja, bagaimana? Ya, no problem ya. Ini kembali lagi seperti Pak Margarito, memang nanti ujung-ujungnya adalah soal bukti, dan yang kedua adalah keberanian hakim MK untuk mengetuk hati masing-masing untuk memutuskan ini dengan baik. Saya berharap hakim MK, saya sependek aja ya. Saat ini hakim MK saya harapkan untuk menjadi pahlawan. Yang semula MK itu tercoreng hitam oleh perbuatan Usman yang begitu jahatnya itu sehingga meloloskan Gibran. Maka saat ini saatnya Pak Haryono, Pak Ketua MK, untuk menebus dosa-dosa tanda petik ya yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, sehingga masyarakat sekarang akan kembali menghormati MK, kembali memberi apresiasi kepada MK yang pada masa-masa lalu dunia menghormati MK. Tapi sekarang gara-gara Anwar Usman, MK menjadi jatuh, namanya jelek, kemudian marwahnya hilang. Itulah saatnya momen yang terbaik bagi MK, seperti yang diharapkan Pak Anies tadi waktu pidato di awal di MK, bahwa ini sedang di ujung di simpang jalan. Kalau MK mau Indonesia baik, ya ini harus diputuskan menggunakan hati nurani dan menggunakan akal sehat, bukan karena tekanan atau desakan dari pihak tertentu. Tapi MK harus sekali lagi kembalikan marwah MK dengan membuat putusan yang baik, yang adil, dan masyarakat berharap MK menjadi mahkamah keadilan, bukan lagi menjadi mahkamah kekeluargaan. Kira-kira seperti itu.
Singkat saja Bang Margarito, menjadi serba salah tidak sih untuk MK kalau nggak diterima gugatannya, marwahnya tidak adil begitu kan? Bagaimana? Enggak. Ah, itu ya. Bagaimana Bang Margarito? MK kalau tidak memenuhi keinginan mereka dibilang mahkamah kekeluargaan. Nah, Nggak boleh baik. itu. Bang Margarito, Tidak sama sekali. kenapa? Sama sekali apa? Karena Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim sana mesti based on fact, based on law. Masa bodoh dengan penilaian orang di luar itu. Yang pokok sekali lagi Mahkamah Konstitusi based on fact, proof dan evidence yang ada di dalam, yang ditaruh di meja persidangan, dan argumentasi yang reasonable, itu saja perlu dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Berpegang saja pada itu. Tidak di luar itu, apapun itu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Tidak jalannya. usah khawatir dengan Betul. tidak usah khawatir dengan legitimasi ini dan itu. Kalau itu klaim-klaim Baik. biasa itu. Ada kita tidak usah perpanjang, tapi yang begitu-begitu sudah pernah ada sih. Betul. Jadi tidak usah dipikirin. Kita tunggu saja lah bagaimana jalannya sidang besok, juga siang hingga sore, bahkan bisa jadi malam hari. Iya. Nanti akan parade saksi-saksi membahas mengenai sidang sengketa Pilpres. Besok bahkan TV One nanti akan memberikan breaking news untuk Anda pemirsa. Intinya kita saksikan saja ini bagaimana akan bergulir. Terima kasih Mas Ari, Mas Nara, Mas Habib, dan Ya, juga makasih. Bang Margarito kami. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.